Kalau Mas John LBF Official tidak mau melihat kami live streaming di TikTok seperti ini, transfer kami 200 juta Mas John. Karena Mas John orang kaya, seperti yang di video-video Mas John itu banyak sekali liburan ke sana kemari soalnya. Transfer kami 200 juta untuk modal usaha di keluarga kami supaya kami tidak melakukan live streaming seperti ini di TikTok. Kami janji tidak akan live streaming seperti ini kalau sudah ditransfer oleh Mas John LBF Official seperti itu. Viral di TikTok, seorang pemuda melakukan live streaming orang tua mandi demi mendapatkan gift yang dapat ditukar dengan uang. Menjadi sorotan pengusaha kaya raya John LBF. Hal ini mengundang pro dan kontra di kalangan netizen yang meminta untuk menghentikan live streaming karena dapat berimbas pada kesehatan orang tua tersebut. Netizen yang geram akhirnya meminta bantuan John LBF untuk bertindak dengan mention atau tag live streaming pemuda itu kepada akun @john.lbf_official. Tanpa memakan waktu lama, akhirnya John angkat bicara dengan stage video pemuda tersebut. Dalam video singkat di TikTok, John memberikan solusi terhadap pemuda yang terus melakukan aksi eksploitasi manusia itu. Namun, video stage yang diunggah oleh John mendapatkan balasan kembali dari akun milik pemuda tersebut. Hal yang tidak terduga pun terjadi karena pemuda yang melakukan aksi eksploitasi orang tua itu meminta uang sejumlah 200 juta rupiah. Netizen yang tercinta berbondong-bondong untuk berkomentar mengenai hal ini. Mari kita simak bersama. Cuman karena lihat ini, aku bener-bener jijik banget lihat orang yang kayak gini. Beneran, itu tuh kayak mental pengemis gak sih? Udah bagus ada yang mau ngasih kerjaan, tapi lu minta 200 juta. Lu kira orang-orang kaya itu duitnya turun dari langit, jatuh dari langit, terus lu pakai modal usaha? Yakin 200 juta cukup? 200 juta itu cuman sedikit. Itu tuh lu beliin mobil aja udah habis lah, yang ada marah kurang. Lu mau pakai modal usaha? Usaha apa? Budidaya pengemis. Terus kalau duit 200 jutanya habis, lu mau ngapain? Mau ngemis lagi, ya kan? Udah deh mas, mendingan tobat. Beneran jijik banget gak sih lihat orang kayak gitu tuh, mental pengemis. Menurut aku udah penyiksaan orang tua namanya. Live streaming mengandalkan orang tua yang udah tua banget untuk mendapatkan keuntungan dari sana. Disuruh mandi lumpur lah, nyiram air lah ke kepalanya, ke badannya. Dan itu live-nya berjam-jam loh. Udah yang pernah lihat live streaming kayak gitu langsung blokir aja. Jangan ditonton lagi, biar mereka itu udahan gitu live streamingnya kayak gitu. Karena kan aku juga nggak tega lihat orang tua digituin loh. Bukannya sadar diri ya, udah ditegur juga sama Menteri Sosial kita, sama Bu Risma, katanya bakal ditindak dan harusnya takut. Ini malah minta duit 200 juta sama orang. Dan si Mas John yang dimintain duit itu sebenarnya udah ngasih opsi nih, lu gue pekerjakan aja di perusahaan gue, malah minta duit 200 juta. Orang mau nyari duit kerja, cari kerja yang bener. Bukan nyuruh orang tuanya buat kerja dan anaknya cuma ngengkang-ngengkang kaki doang di depan kolam mandi lumpur. Di luar itu ya, memang tidak takut dengan ancaman dari Bu Risma bakal ditindak sama Pemda. Kalian-kalian ini orang-orang yang masih ngadain mandi lumpur, bener-bener malah nantangin banget. Dan wah kacau, ini dari pihak TikTok official harusnya juga ikut turun tangan sih soal hal ini. Harusnya nge-ban akun-akun seperti ini, bukan akun-akun kreator yang bagus malah kena violation. Gue doain deh lu biar cepet ditindak sama pihak berwajib aja deh, biar kena. Teman-teman yang punya jaringan dan network kuat, tolong dong ini dikasih ke pihak berwajib aja. Aku rasa kita bisa mendapatkan pelajaran yang berharga daripada kejadian ini. Kita belajar untuk hanya menolong orang yang layak dan mau untuk ditolong. Jangan pernah kita menolong orang yang tidak layak dan tidak mau untuk dibantu. Seperti masnya ini, dari awal dia bikin viti-viti ataupun juga live tentang mandi lumpur dan sebagainya, dia sudah mengeksploitasi beberapa orang tua demi keuntungan pribadinya. Sudah jelas, dia tidak membutuhkan pekerjaan. Dia tidak membutuhkan tawaran pekerjaan. Yang dia mau adalah mendapatkan uang dengan jalur instan, dengan cara cepat, cara yang mudah. Tidak perlu kerja keras, tidak perlu capek-capek.
cukup eksploitasi orang-orang yang tidak berdaya saja. So, jelas tawaran dari Mas John yang baik hati itu akan ditolak. Karena memang oknum ini, si Mas ini yang bikin Titi ini, itu tidak butuh pekerjaan, yang dia butuh hanya duit dengan cara yang instan. Makanya ketika ditawarin kerjaan baik-baik, dia menolak. Malah minta uang 200 juta. Karena memang itu intensi dia dari awal. Beda kalau ada orang nih yang baru kehilangan pekerjaan atau sudah lama mencari pekerjaan, melamar pekerjaan tapi tidak kunjung mendapatkan pekerjaan. Aku yakin kalau Mas John tawarin pekerjaan kepada orang-orang seperti itu pasti akan diterima. Kenapa? Karena mereka membutuhkan pekerjaan. Mereka mau untuk bekerja. Sementara orang-orang seperti Masnya ini, aku nggak tahu siapa namanya nih, dari awal dia sudah menunjukkan intensi atau niat. Dia tidak suka bekerja, dia tidak mau bekerja keras. Yang dia mau adalah mendapatkan uang dengan jalur instan. Anyway, sebenarnya kalau kalian perhatikan, bukan cuma Mas ini saja loh yang melakukan eksploitasi kepada orang yang tidak berdaya demi mendapatkan gift. Selain Mas ini, banyak oknum-oknum lainnya. Ya, uniknya adalah oknum-oknum ini tidak hanya berasal dari Indonesia, tapi ada juga yang berasal dari luar negeri. Ya, kalian nggak salah dengar. Jadi ada oknum-oknum dari luar negeri yang melakukan live dengan cara mengeksploitasi anak-anak kecil dan mereka menggunakan bendera Indonesia demi mendapatkan banyak gift. Pertanyaan adalah kenapa orang kita yang menjadi sasaran empuk bagi para oknum ini? Jawabannya sederhana, orang kita itu terkenal dermawan dan tidak tegaan. Gak habis pikir dikasih kerjaan malah minta duit 200 juta. Ya, ini juga gue heran banget sama TikTok ya. Live-live yang guyur-guyur badan tidak berfaedah ini kenapa tidak di-banned aja permanen? Dulu gue pernah ya lagi live nih, terus gue lagi makan di kayak rumah makan, lagi kayak gini nih makan kan, terus tiba-tiba pesanan gue datang, otomatis gue mindahin piring dari pelayannya dong, gini, terus nggak lama tiba-tiba live gue mati, dan di situ TikTok bilang kayak ada barang-barang ilegal atau apa, gue nggak paham lagi TikTok itu gimana ya. Untungnya ya bisa balik ngajuin banding lo karena nggak masuk akal banget begitu doang tiba-tiba live gue mati dan di-banned. Yang kayak gini-gini kagak, tolong ya TikTok. Lu tahu definisi dari orang yang nggak tahu diri nggak? Nah itu di video sebelah. Jadi konteksnya adalah di sini ada orang yang pengen ngebantuin dia supaya dia tuh punya kerjaan. Jadi kakek dan neneknya tuh nggak perlu nge-live seharian sampai kayak menggigil gitu. Karena kan yang live mandi lumpur, terus habis itu live main air lah pokoknya. Lu bayangin ya, itu orang tua lo yang suruh live. Selama ini gue nggak pernah komen terhadap hal-hal yang kayak gitu karena menurut gue ya udahlah ya, ini kayak gue nggak bisa ngebantu mereka juga gitu kan, dan mungkin ini satu-satunya cara untuk supaya mereka tuh bisa hidup gitu kan, nggak ada pekerjaan lain. Tapi ternyata gue salah. Emang dasarnya tuh yang punya akun nggak mau berusaha, nggak mau kerja, maunya enaknya doang, maunya yang instan. Ini emang bener ya, pengemis TikTok, pengemis jalan sama semuanya. Pengennya enaknya aja, pengennya instannya aja. Dikasih pekerjaan yang beneran kerja, mereka nggak mau. Malah minta duit 200 juta. Emang lo siapa? Ini nenek lo tawaran apa gimana nih? Kayak seakan-akan dia ngomong, nih kalau misalnya lo nggak kasih duit 200 juta, ya udah nenek gue bakal tetap live. Kalau misalnya pengen nenek gue nggak live, kasih gue 200 juta. Lagian ya kalau misalnya orang punya otak ya, aduh maaf banget gue julid, tapi kalau misalnya lo pengen buka bisnis terus lo minta 200 juta, itu harus ada proposal, harus tahu siapa target market lo, harus ada research dan lain-lain. Ini kayak gampang banget minta 200 juta, astaga. Udah Bu Risma, tangkap aja Bu, saya dukung 100% Bu, ini orang-orang kayak gini emang gak tahu diri Bu. Kesel gak sih kalian sama orang kayak gitu? Terus suka komentar. Masalahnya yaitu pakai orang tuanya, memanfaatkan orang tuanya untuk mendapatkan uang mandi lumpur gitu loh. Waduh, nggak tahu deh itu orang tuanya beneran ataupun siapapun yang bayar gitu kan. Iya, terus kemudian dikasih kerjaan tuh. Iya, dikasih kerjaan sama orang lain, ada yang mau dikasih kerja dengan cara yang lebih mulia gitu lah untuk mendapatkan uang. Waduh, ternyata malahan dia minta uang 200 juta cuy, gelo. Jadi sebenarnya emang agak mau kerja, pengennya minta duit aja, minta duit dapat 200 juta gitu kan. Itu juga belum tentu begitu dikasih 200 juta dia berhenti. Jadi cuman pengen dapatnya dengan cara minta duit aja. Aduh. Gila sih ya zaman sekarang. Aduh, ampun. Gimana tuh pendapat kamu?